Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Makhluk Seberang Zaman bagian 2. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Pandangan mata datar Gatra menatap lubang menganga di depannya. Sebuah peti besar berwarna hitam tepat berada di lubang itu. Sejak tadi bulu kuduknya meremang, hatinya bergetar dan cemas bercampur ketakutan yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba datang menghinggapi. Mungkin firasat buruk terkait dengan tugas dan rencananya, yaitu menggali makam tua tersebut. Sudah bisa dimulai, Kat. Segera angkat peti itu. Ya, Pak. Tapi rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang enak di hati saya, Pak. Gatra sengaja menatap mandornya dengan tajam. Tatapan itu segera dapat dipahami oleh Pak Narto. Mandornya itu seolah-olah lelaki parubaya itu melihat hal yang janggal dari tatapan mata Gatra. Pak Narto segera melangkah mendekati Gatra lalu berbisik pelan. Sebenarnya ada apa? Tidak biasanya kau bersikap seperti ini. Menggali kuburan seperti ini memang sering saya lakukan, Pak. Ya, karena ini pekerjaan kita. Tapi teman-teman lainnya juga sama seperti saya, tidak masalah untuk menggali kuburan, memindahkan kerangka, menebang pohon besar yang katanya angker, dan tidak akan pernah lagi terjadi apa-apa. Gatra tidak melanjutkan ucapannya. Lelaki ini menarik napas panjang. Pandangannya menerawang jauh ke dasar lubang itu saat ingin menembus isi di dalam peti. Sesaat kemudian lelaki itu berujar, "Cuma sepertinya pekerjaan kali ini mengandung resiko yang sangat serius, Pak." "Ah, resiko apa? Sama saja dengan pekerjaanmu yang kemarin-kemarin. Sudah hampir puluhan makam tua kita bongkar untuk kemudian didirikan perumahan, gedung perkantoran, ataupun hotel-hotel. Tidak perlu kau cemaskan hal itu yang tidak jelas seperti itu. Ini naluri, Pak." Sepertinya Gatra lalu cengar-cengir salah tingkah. Ia sangat tahu Pak Narto. Mandornya itu sangat tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. "Makam ini berbeda dengan makam yang pernah kita bongkar, Pak." "Apanya yang beda?" desak Pak Narto, seperti acuh tidak acuh. Lalu lelaki parubaya itu mengeluarkan bungkus rokok dari kantong kemejanya. Diambilnya satu batang, lalu disulut dan dihisap perlahan-lahan. Menikmati aroma mentol dingin yang mulai menyesaki rongga hidung dan tenggorokannya. Makam ini sudah tua dan lebih tua daripada makam yang pernah kita pindahkan isinya. Jadi menurut saya, alah, sudahlah, tidak usah banyak pikiran kamu. Buruan angkat peti itu, lalu timbun lubang ini. Sebelum Pak Edwin datang, kita harus sudah siap membereskan tempat ini. Gatra menarik napas dalam-dalam, mengusap tengkuknya sekali lagi. Tengkuk itu terasa dingin. Padahal terik matahari masih menyengat kulit. Namun agaknya Gatra harus membuang jauh-jauh perasaannya yang tidak enak agar bisa segera mengerjakan tugasnya dengan baik. Maka lelaki ini segera memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk segera melanjutkan kembali semua pekerjaan yang tadi sempat terhenti. Proyek pembangunan perumahan rel estate itu mengambil lokasi di kaki Gunung Kelir.
Diharapkan para penghuni perumahan ini akan disuguhi pemandangan gunung yang menjulang di sampingnya. Selama pengerjaan rumah real estate ini akan dipimpin oleh seorang arsitek muda yang sudah syarat dengan pengalaman karena sudah sering mengerjakan proyek-proyek di luar negeri seperti Singapura, Jepang, Amerika dan beberapa negara Eropa. Arsitek itu bernama Edwin Aldrin. Pembangunan kawasan real estate itu tersebut selain menggusur sebuah perkampungan penduduk, juga harus meratakan beberapa tempat yang menyerupai perbukitan kecil di pinggiran sungai. Di atas tanah tersebut terdapat sebuah makam tua yang nyaris rata permukaannya dengan tanahnya. Akan tetapi beberapa ciri makam itu masih tampak jelas. Pohon kamboja besar masih berdiri dengan kokoh di tiap sudut. Dan beberapa batu nisan lapuk yang berlumut masih tampak menonjol di sana sini. Pohon besar yang sekiranya menghalangi sudah berhasil ditumbangkan. Hanya saja satu makam yang telah menganga dengan sebuah peti hitam di dalamnya belum sempat dipindahkan. Tugas Pak Narto dan anak buahnya termasuk memindahkan makam tua tersebut. Sementara itu, pihak sanak keluarga pemilik makam sudah dilacak beberapa kali, namun hasilnya nihil. Maka diputuskan memindahkan makam itu ke tempat yang sudah disediakan. Mereka cukup mengantongi beberapa surat penting yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul karena kawasan itu termasuk di wilayah Kabupaten Bantul. Konon makam itu sudah sangat tua sehingga ahli warisnya tidak diketahui lagi di mana rimbanya. Usianya mungkin sudah ratusan tahun lebih sebab makam itu termasuk peninggalan masa kerajaan Mataram dulu. Keberadaan makam itu sendiri sudah tidak menjadi pusat perhatian penduduk setempat. Bahkan kata beberapa sesepuh desa, makam tersebut tergolong keramat. Dahulu di zaman kakek saya masih hidup, memang sempat santer dikabarkan bahwa perkuburan di kaki Gunung Kelir itu sering sekali muncul bayangan aneh yang sangat mengerikan. Tapi sejak diberi sesajen oleh leluhur kami, tidak ada lagi bayangan itu, ujar Mbah Kromo, salah seorang penduduk setempat yang usianya sudah mencapai 70 tahun. Beberapa orang melompat ke dalam lubang yang menganga itu sembari membawa linggis dan tali tambang. Sesampainya di dasar lubang, salah seorang pekerja dengan tangannya dia menggeser tumpukan tanah. Kawannya ikut membantu memberikan linggis. Orang di dalam lubang berteriak pada kawannya. Lelaki yang memegang linggis menyautinya, "Biar aku yang mengungkit peti itu." Dengan ujung linggis dia mulai mengungkit ujung peti. Dua orang kawannya dengan cekatan mengikat ujung peti itu dengan tali tambang. Begitu pula dengan ujung peti lainnya. "Gat, segera tarik peti ini!" Terdengar teriakan menggema dari dasar lubang. Sekitar 7 orang menarik peti itu dari dasar lubang. Tidak berapa lama kemudian peti itu sudah terangkat ke permukaan. Sebuah peti berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 meter lebih. Ada 3 bagian dari peti itu melilit sebuah tali terbuat dari seperti pelepah tumbuhan tertentu. Saat itulah tiba-tiba udara yang jadi panas terik menyengat kulit berangsur-angsur menjadi sejuk. Hanya dalam waktu relatif singkat, langit yang terang menjadi remang-remang. Mendung hitam bergumpal-gumpal menggantung di langit. Suasana yang ada telah berubah menjadi ganjil dan aneh. Kilatan cahaya guntur tampak berkelebat seiring dengan gelegar suaranya yang membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Angin berhembus kencang, benda-benda ringan berterbangan, sampah plastik, dedaunan kering, dan debu bercampur ke tanah. Astaga, Pak Narto yang sedari tadi mengawasi
pekerjaan itu setengah terkejut. Peti hitam itu masih sangat utuh, seperti baru dipesan saja ke tukang pengrajinnya. Peti ini masih sangat utuh. Tentulah kayu peti ini terbuat dari kayu pilihan. Lelaki parubaya itu berdecak kagum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku yakin di dalam peti itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kalian lihat, si pemilik bahkan memakai peti dengan kayu yang sangat bagus. Itu tujuannya agar barang yang ada di dalam peti itu tidak rusak. Seorang lelaki muda berpakaian rapi dengan rambut disisir licin ke belakang tiba-tiba menyeruak di sela-sela kerumunan. Pak Narto yang melihat lelaki muda itu buru-buru menghampiri lalu menyalami si pemuda. Pak Edwin baru datang. Maaf saya tidak melihat kalau ada bapak. Ini anak-anak menemukan peti aneh di bekas makam. Lelaki muda itu tersenyum lalu ia berkata, "Ayo, jangan buang waktu, segera bawa peti itu ke tempat yang kita persiapkan. Kita harus secepatnya mulai pembangunan. Tenggat waktunya sudah sangat mepet sekali. Bagaimana Pak, jika kita buka dulu peti itu? Terus terang saja kami sangat penasaran dengan isinya. Bisa dibuka tutupnya? Kalau bisa, coba saja dibuka agar kalian semua tidak penasaran." "Tampaknya harus merusak bagian penutupnya Pak," jawab Gatra. "Wah, kalau harus merusaknya jangan. Siapa tahu itu peninggalan sejarah. Kita mesti menjaganya. Tapi saya rasa kita perlu melihat isinya dulu Pak." Pak Narto sepertinya masih ngotot ingin melihat isi dari peti itu. Di kepala lelaki parubaya itu terbayang emas, intan berlian, dan perhiasan mewah peninggalan kerajaan Mataram. Belum sempat Edwin mencegah rencana itu, Pak Narto sudah terlebih dahulu memerintahkan Gatra dan beberapa orang lainnya untuk membuka peti tersebut. Edwin nampak ragu-ragu untuk melarangnya. "Usahakan jangan sampai merusak bagian manapun dari peti itu." Mendung tebal di langit tiba-tiba bergerak aneh, berputar-putar membentuk pusaran kabut hitam. Sesekali dari pusaran itu kilatan cahaya dan petir menggelegar. Beberapa pekerja yang nyalinya kecil, beberapa dari mereka melangkah mundur menjauhi peti. Mereka menangkap firasat buruk dengan perubahan cuaca yang sangat tiba-tiba. Edwin dan Pak Narto agak mundur juga, namun masih bisa melihat apa di dalam peti berwarna hitam itu. Gatra memotong 3 buah tali dari pelepah tumbuhan yang melilit di 3 bagian badan peti menggunakan pisau lipatnya. Setelah tali terpotong, anehnya penutup peti itu tiba-tiba bergetar dan bergeser sendiri, membuka. Blar! Tiba-tiba guntur besar menggetarkan bumi. Tanah sampai bergetar hebat. Gatra dan beberapa orang yang ditugaskan membuka peti itu tersentak, mundur dengan wajah yang pucat dan tegang. Suasana menyeramkan mencekam sesaat. Edwin dan Pak Narto semakin menjauhi peti yang sudah bergeser dan terbuka penutupnya itu. Aroma wangi yang aneh keluar dari dalam peti. Hal itu membuat orang yang berada di sekitar tempat itu terheran-heran. Karena rasa heran itulah maka kecemasan dan ketakutan yang tadi sempat mencekram mereka berubah menjadi rasa penasaran yang teramat sangat. Pada akhirnya beberapa orang mendekati peti itu, termasuk Pak Narto dan Edwin sang arsitek. Ya Tuhan, pekik Gatra penuh rasa terkejut. Matanya terbelalak lebar. Dia orang pertama yang berhasil melihat dari sisi peti itu. "Ada apa, Gat?" Pak Narto setengah berteriak karena kagetnya. "Jenazahnya masih utuh, Pak. Lihat." Pak Narto pun terbelalak tegang. Sementara itu, Edwin sudah melihat dengan jelas isi dari peti kayu berwarna hitam itu. "Luar biasa," desisnya lirih sekali.
"Apa iya jenazahnya masih utuh? Kata orang ini makam usianya ratusan tahun silam. Mana mungkin jenazah itu masih utuh?" Salah seorang pekerja mendekat karena tidak percaya dengan semua yang didengarnya. Mayat yang ada di dalam peti itu adalah mayat seorang gadis. Mungkin usianya tidak lebih dari 23 tahun. Ia memiliki paras yang sangat cantik, hidung mancung, dan berkulit mulus kuning bersih. Tubuhnya yang mulus itu terbungkus oleh pakaian berwarna hijau pupus. Pakaian yang dikenakan gadis itu sangat rendah di bagian dada, sehingga payudaranya tersembul pada di ujung atas pakaian depan. Rambutnya yang panjang disanggul berhiaskan untaian bunga melati. Malam itu, sehabis hujan mengguyur kota Yogyakarta sehingga jalanan menjadi licin, terlihat di beberapa ruas jalan protokol terjadi kemacetan, terutama di pusat kota dan seputaran Malioboro. BMW berwarna hijau itu merapat pelan membelah kota Jogja di bagian selatan yang bisa dibilang relatif sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan yang lewat. Seorang lelaki yang masih muda duduk di belakang kemudi mobil ini. Ia kemudian mengarahkan mobilnya berbelok ke kiri ke arah tengah kota dengan menyusuri ring road yang diharapkan jalan tidak macet. Saat memasuki ring road di depan jalanan, terlihat antrian kendaraan mengular panjang. Si pengemudi BMW itu segera menurunkan kaca jendela samping. Kepalanya lalu terjulur keluar, berusaha mencari tahu penyebab dari kemacetan itu. Karena tidak biasanya ring road macet sepanjang itu. Dari beberapa pembicaraan yang didengarnya, penyebab itu adalah kecelakaan. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun dikerumuni beberapa orang dan petugas dari jasa marga. Lelaki itulah si sopir taksi. Tak ada luka di badan sopir itu, hanya bajunya yang lusuh dan kotor. Hanya saja dari sorot matanya bisa diketahui lelaki ini masih tegang dan shock atas kejadian yang baru saja dialaminya. "Berapa jumlah penumpang yang Bapak tadi bawa?" Seorang petugas yang beradab tinggi namun agak tambun bertanya pada sopir itu. Tangan kirinya memegang nota, sementara tangan kiri memegang sebuah pulpen. Sembari bertanya sekali terlihat petugas itu mencatat di not yang dibawanya. Cuma satu, seorang perempuan muda, mungkin mahasiswi. Arah tujuannya kurang jelas. Tadi dia hanya menyuruh saya mengarah ke Hotel Ambarukmo. Tapi kalau bisa memutar lewat Taman Sari. Kata perempuan itu ada urusan sedikit di tempat itu. "Bapak sama sekali tidak melihat penumpang itu turun dari taksi?" "Tidak. Malahan saya tadi melihat dengan jelas. Perempuan tadi seperti terpental keluar dari taksi. Samar-samar saya juga mendengar jeritan ketakutan perempuan itu." Petugas jasa marga menyaut. "Tapi di sini tidak ada apa-apa, Pak. Kalau memang penumpang itu terluka karena benturan itu, sudah pasti ada bekas atau ceceran darah. Makanya saya sendiri juga bingung, Pak. Coba periksa lebih teliti lagi. Kalau tidak ada di dalam taksi yang ringsek, mungkin terpental keluar mobil dan jatuh di semak-semak," bisik lelaki pengemudi BMW tadi yang diam-diam turun dari mobil dan mendekat ke arah tempat kejadian perkara. Salah seorang petugas jasa marga menoleh ke arah lelaki itu. Ada sedikit rasa tidak suka dari sorot kedua matanya. "Sebaliknya, Anda jangan terlalu dekat di TKP dan jangan ikut campur. Kami para petugas yang akan bekerja sesuai prosedur." Lelaki itu hanya tersenyum. Lalu dia mengambil sesuatu dari balik jaket hitamnya. Sebuah lencana berwarna kuning keemasan tergenggam di tangannya. Tiba-tiba paras wajahnya petugas itu berubah. "Maaf,
"Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak petugas dari kepolisian." Lelaki itu hanya tersenyum. Tangannya diulurkan ke arah petugas jasa marga. "Jatmiko, Narji?" Petugas jasa marga menjawab sembari menyambut uluran tangan lelaki tadi yang ternyata Jatmiko. Polisi berpangkat sersan itu rupanya sedang cuti dan menikmati liburannya di kota Jogja. Berencana mengunjungi Sasongko, sahabat lamanya di Muntilan. Sudah hampir 2 tahun Jatmiko tidak bertemu dengan pemuda dari desa Sambirejo itu. Semenjak kasus pembunuhan yang terjadi di desa Sambirejo, petugas jasa marga itu segera mengiringi langkah kaki Jatmiko ke bangkai taksi yang sudah ringsek akibat ditabrak mobil box dengan kecepatan tinggi. Menurut saksi mata yang melihat kejadian itu, sangat mengerikan. Pertama, taksi itu oleng hebat karena bannya tiba-tiba pecah. Hampir saja menabrak pembatas jalan. Kalau saja sopir itu tidak terampil mengendalikan taksi. Sopir taksi keluar dari dalam mobil, membuka bagasi, memasang segitiga pengaman, lalu bersiap-siap mengganti ban. Satu penumpangnya tetap tinggal di dalam, tepatnya duduk di jok belakang. Belum sempat ban yang pecah itu dikendorkan bautnya, sebuah mobil box meluncur dengan kecepatan penuh. Sepertinya rem mobil itu blong, sopir kehilangan kendali. Melihat mobil itu meluncur dengan sangat cepat dan akan segera menghantam taksinya dari belakang, sopir itu segera menghindar ke samping. Ia sempat berteriak menyuruh si penumpang keluar dari mobil, tapi suaranya terkubur di dalam benturan keras akibat dari mobil box yang menabrak dari belakang. Mobil ringsek seketika. Sopir mobil box terluka parah. Tulang dadanya remuk terbentur setir kemudi dan sudah berhasil dilarikan ke rumah sakit. Namun perempuan yang menjadi penumpang taksi itu tidak ada di dalam reruntuhan bangkai taksi. Jangankan tersobek kainnya, setetes darah pun sudah tidak ditemukan dalam bangkai taksi itu. Jatmiko kembali menuju ke arah sopir taksi yang masih duduk di trotoar. Polisi muda itu duduk di samping sopir taksi itu. "Bapak masih ingat ciri-ciri penumpang tadi?" "Masih," jawab sopir taksi sambil sesekali menghela napas dan mengusap wajah dengan telapak tangan kanannya, mengurangi ketegangan yang masih tersisa di dalam hatinya. Selain cantik, dia berambut panjang, tubuhnya tinggi langsing, usianya masih muda, mungkin masih puluhan tahun. Saya tadi mendapatkan penumpang itu di depan perempatan dekat Brimob Gondowulung sana. Jatmiko memanggut-manggut. "Apalagi yang Bapak ingat tentang perempuan itu?" "Ya cuma itu saja sih Pak." Jatmiko menghela napas panjang. Ia mengeluarkan bungkusan rokok dari jaket hitamnya, menyodorkan ke depan supir taksi itu. Sejenak sopir itu ragu, akan tetapi akhirnya dia ambil sebatang. Dan Jatmiko menyulutkan korek api pada rokok yang telah menempel di sela-sela bibir si sopir. Setelah itu Jatmiko melakukan hal yang sama dan membuang asap rokok. Asap putih itu membumbung dan berpendar di terpa angin. Bulan tampak murung, sisa hujan meninggalkan uap basah. Udara malam menjadi sangat dingin. Tak kala mobil BMW berwarna hijau itu memasuki area sebuah restoran di kawasan Malioboro. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9:15. Tidak jadi soal untuk Jatmiko, karena yang terpenting ia bisa bertemu dengan sahabat lamanya, Edwin Aldrin, yang sekarang telah menjadi seorang arsitek yang hebat, yang diakui sampai ke luar negeri. Edwin adalah salah satu sahabat yang memanggil namanya dengan sebutan Miko.
berbeda dengan kawan-kawan lain. Alasan Miko itu nama panggilan yang keren. Begitu canda Edwin semasa di sekolah dulu. Seorang lelaki yang masih muda duduk di pojok ruangan resto ternama di bilangan Malioboro. Lelaki itu memakai setelan kemeja berwarna ungu. Rambutnya yang rapi klimis tersisir ke belakang. Resto itu khusus untuk menyediakan masakan lokal yang diwarisi dengan sentuhan menu ala western food. Jadi tidak mengherankan banyak turis mancanegara yang terlihat sedang bersantap di situ. Jatmiko melirik ke arah arloji yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Tidak masalah terlambat 15 menit dari waktu yang tadi siang dijanjikan. Kakinya menaiki tangga yang tidak terlalu tinggi. Tak kala ia telah sampai di lantai atas. Matanya langsung tertuju ke seorang lelaki muda seusianya yang tengah duduk sembari menikmati rokok yang terselip di sela-sela bibirnya. Lelaki itu sontak mematikan rokoknya ke dalam asbak dan bangun dari kursi lalu menyambut Jatmiko dengan uluran tangan. "Hai Mik, apa kabar? Tumben kau tidak tepat waktu." Edwin Aldrin tersenyum lalu mempersilahkan temannya itu duduk. Jatmiko menarik satu kursi lalu mengempaskan pantatnya di sofa empuk berwarna merah itu. "Maaf Ed, tadi ada sedikit masalah di jalan. Kabarku baik. Bagaimana dengan kabarmu? Aku pernah baca beberapa kabar di koran. Kau sekarang menjadi salah satu arsitek tenar di Indonesia." "Ah, itu cuma julukan orang usil mulutnya. Kau juga makin keren Mik, sudah menjadi aparat. Aku harap kau tidak makan uang suap untuk memanipulasi kasus untuk cepat naik pangkat." Jatmiko hanya tertawa. "Sudah lama ya kita tidak bertemu. Terakhir ketemu 3 tahun yang lalu saat reuni kan? Baiklah kalau kau mau makan di sini. Di sini masakan lokal kok. Aku tahu benar lidahmu tidak bisa dengan masakan import." Edwin mengangsurkan buku menu ke arah Jatmiko. Setelah menerimanya, membaca dan membolak-balik halaman demi halaman. Akhirnya Jatmiko memutuskan untuk pesan gudeg ayam kampung dengan segelas teh manis. "Aku pesan ini saja." "Ternyata kau masih sama Mik, pecinta kuliner dalam negeri." Disambut dengan derai tawa dari Jatmiko, seorang pelayan segera menghampiri meja Edwin dan Jatmiko. Setelah sebelumnya Edwin memberi isyarat dengan lambaian tangan. Setelah menyatat, pelayan dengan seragam serba berwarna merah marun itu segera berlalu. "Mik, sebenarnya aku juga ingin minta tolong ke kamu." Paras Edwin mendadak berubah serius. Arsitek itu melirihkan ucapannya. "Aku sedang ada sedikit masalah ini. Aku harap kau bisa sedikit membantuku." "Masalah apa Ed? Jangan masalah melanggar hukum ya. Kalau soal itu aku tidak bisa membantu." Bukan itu." Edwin menggelengkan kepalanya. "Aku sedang ada proyek di pembangunan rel estate di kawasan Bantul di kaki Gunung Kelir. Lantas 2 hari yang lalu anak buahku yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan di area itu menemukan peti hitam dari kayu. Setelah dibuka ada mayat seorang perempuan masih muda dan sangat cantik. Dan ajaibnya mayat itu masih sangat utuh, seperti orang yang sedang tertidur di dalam peti." Jatmiko membetulkan letak duduknya. "Waktu itu aku segera menyuruh kepada anak buahku untuk menguburkannya kembali ke pemakaman yang telah kami sediakan. Tetapi tengah malam aku mendapat kabar bahwa jenazah dalam peti itu hilang, raib entah kemana. Jarwo supir mobil proyek itu ditemukan tinggal tulang belulang di dalam mobil itu. Bekas pakaiannya masih utuh ada di situ bersama seonggok tulang belulang yang mengumpulkan asap." Jatmiko menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal.
Pembicaraan kedua sahabat lama itu terhenti sejenak. Tak kala pelayan tadi kembali dengan membawa minuman pesanan. "Maaf, pesanan makannya akan menyusul sebentar lagi." Pelayan itu berbicara dengan sopan. Edwin hanya mengangguk dan tersenyum. Jatmiko meraih segelas es teh yang masih penuh di atas meja, lalu meminumnya perlahan. Mendengar cerita dari sahabatnya itu, mendadak tenggorokannya terasa kering dan pahit. Apakah ada pihak lain yang berniat dengan jenazah itu? Menurutmu bagaimana, Mik? Entahlah, tapi aku rasa yang tertarik banyak, termasuk kau pastinya. Edwin tertawa malu. "Ya, mungkin karena aku lelaki normal, jadi aku terkagum pada sosok itu. Cuma dia kan sudah menjadi mayat. Apa iya aku berhubungan dengan mayat? Otakku ini masih normal juga. Lantas apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Selidiki kasus ini. Lacak juga kemana raibnya jenazah itu." Jatmiko menarik napas panjang. "Kau sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Kalau kau suruh aku menyelidiki secara pribadi, jelas tidak bisa. Aku terikat dengan statusku yang harus melakukan penyelidikan setelah ada laporan atau aduan." "Tapi begini, Mik, kemarin setelah kasus itu ada beberapa polisi yang datang dan menyelidiki. Hanya saja, maaf, aku kurang percaya dengan mereka untuk kasus yang bisa dibilang terlalu aneh dan tidak jelas seperti ini. Aku tahu kau seorang polisi yang hebat. Beberapa kali aku baca di koran ada beberapa kasus besar berhasil kau ungkap. Kasus pembunuhan wanita terpotong di perbatasan Monosari itu salah satunya. Baiklah, aku mencoba menghubungi seorang kawanku di Polda Jogja agar lebih intensif menangani kasus ini. Aku menduga, tapi ini mungkin dugaan gila dan tidak masuk akal." "Oh, apa dugaanmu itu?" Edwin sepertinya menahan sesuatu yang tiba-tiba menyemaskan hatinya. Tatapan matanya seolah-olah mengandung sejuta pertanyaan. "Kau curiga mayat dalam peti itu sekarang masih gentayangan hidup di luar sana untuk mencari mangsa? Bukan tidak mungkin jenazah itu berasal dari masa lampau yang di masa sekarang ini sudah bangkit kembali." Mungkin Edwin akan tertawa terbahak-bahak jika saja yang bicara seperti itu bukan Jatmiko. Lelaki muda itu mukanya berubah tegang dan sedikit memucat. Pada saat itulah ponsel Nokia 6110 yang menempel di ikat pinggang sebelah kanannya berbunyi. "Sebentar, Mik, atasanku telepon." Edwin segera beranjak dari tempat itu, lalu berdiri di balkon resto yang menghadang ke Jalan Malioboro. Cahaya lampu berkelip-kelip bercampur baur dari cahaya lampu. Toko-toko dan kendaraan masih berlalu lalang, memadati ruas jalan yang memang bisa dibilang tidak pernah sepi sepanjang hari. Tidak berapa lama, Edwin kembali ke arah mejanya semula. Jatmiko masih duduk di atas kursinya, sambil sesekali menyuapkan gudeg dan nasi ke dalam mulut. Paras wajah Edwin terlihat berat, tak kalah berkata, "Maaf, Mik, sebenarnya aku masih ingin berbicara panjang lebar kepadamu. Mendadak atasanku telepon untuk segera menemuinya berkaitan dengan proyek di Bantul itu." "Tidak apa-apa, Ed. Terima kasih atas makan malamnya. Jangan lupa, Mik, selidiki kasus ini dengan tuntas. Bil aku yang bayar. Sekalian aku langsung menemui atasanku itu. Aku menunggu kabar darimu, Mik." Jatmiko tersenyum. Tidak menunggu lama, Edwin segera berlalu meninggalkan tempat itu, diiringi dengan pandangan Jatmiko yang masih duduk di kursi samping punggung temannya itu lenyap di bawah tangga. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.